Dan yang ketiga, jaminan keselamatan dari Allah Roh Kudus. Pertama, ia melahirbarukan orang percaya. Ya, itu tercatat dalam Yohanes 3:7, 3-7, Titus 3:5, Yakobus 1:18, 1 Petrus 1:23. Itu berarti orang Kristen memiliki tabiat yang baru untuk rindu melakukan perkara-perkara Allah. Apa artinya, saudara? Namanya kita lahir baru. Kita diberikan satu pola berpikir yang baru. Kita diberikan satu afeksi yang baru. Kita diberikan satu sikap tingkah laku yang baru. Kita diberikan satu nilai direction, satu arah yang baru. Bahkan di sini dikatakan kita akan diberikan satu tabiat yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk kita memiliki kerinduan melakukan perkara-perkara Allah. Jadi dalam bagian ini, saudara, Allah Roh Kudus pada waktu bekerja, Dia akan membuat kita menjadi baru, dan salah satunya, saudara, kita punya hasrat, kita punya desire, kita punya kerinduan untuk melakukan perkara-perkara bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku lahir baru, tapi tidak ada satu nilai pembaruan dalam cara berpikir, cara afeksi, cara sikap, pengarahan hidupnya kembali dikaitkan dengan Tuhan, bahkan dalam bekerja tidak dipentingkan lagi perkara-perkara Tuhan, maka saya percaya, saudara, itu bukan kelahiran baru yang sejati. Jadi dalam bagian inilah, saudara, pekerjaan Allah Roh Kudus berkaitan dengan keselamatan kita. Kita akan terus diberikan hasrat untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar itu, saudara. Jadi kalau kita masih terus punya kerinduan melayani Tuhan, kita punya kerinduan untuk hidup kita dipakai Tuhan, kita punya kerinduan seluruh nilai apa yang kita miliki, keluarga kita mau dipakai Tuhan, dan apapun dikaitkan dengan perkara yang besar untuk Tuhan, itu pun kita katakan itu hanya karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Yang kedua, ia membaptiskan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Jadi Roma 6 ayat 3-4, 1 Korintus 12 ayat 13, Galatia 3:27, Efesus 4 ayat 4 dan 5, Kolose 2 ayat 12. Ini menjelaskan kepada kita, ketika ia membaptiskan orang percaya di dalam tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus adalah tubuh yang memiliki satu fungsi. Tubuh yang saling punya ikatan relasi. Tubuh yang punya satu nilai, satu organisme, saling menguatkan untuk kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi orang yang dibaptis ya, di dalam Roh Kudus, dia akan terhisap dalam ikatan tubuh Kristus. Dan waktu dia terhisap, maka dia akan menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus. Maka ketika dia punya sukacita menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus, itu pun karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan melengkapi setiap anggota tubuh Kristus untuk memiliki fungsi. Nah, kembali lagi, saudara, untuk memiliki fungsi. Jadi dalam bagian ini, saudara, kita akan terus digairahkan. Kita akan terus dimampukan. Kita akan terus dikuatkan. Kita terus akan dimurnikan ketika kita mau bersatu dengan tubuh Kristus untuk melakukan kehendak Allah daripada dalam nilai kerajaannya, saudara. Jadi dalam bagian inilah, saudara, jelas sekali pekerjaan Allah Roh Kudus. Dia tidak akan membiarkan kita terlepas daripada ikatan relasi pada tubuh Kristus. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang mau terlepas. Nah, ketika kita punya hasrat, ketika kita punya keinginan, terlepas daripada keinginan tubuh Kristus, terlepas daripada gereja yang benar, engkau berjalan sendiri. Engkau tidak terikat dengan program gereja. Karena Kristus datang ingin menghadirkan gereja, bukan menghadirkan para church. Jadi seluruh nilai para church itu adalah pendamping gereja, pendukung gereja. Nah, ketika gereja menjadi program yang paling utama, maka ketika gereja itu benar dalam visi dan misinya, maka kita harus terhisap di dalamnya. Maka seluruh kadang-kadang yang membuat kita tidak terhisap, hanya karena penyakit gengsi, penyakit perasaan, penyakit nilai-nilai bersifat yang kepribadian, saudara. Itu kembali harus disucikan. Kenapa? Karena pasti Roh Kudus sudah bekerja dalam hati nurani kita. Allah Roh Kudus sudah bekerja
memperbarui cara berpikir kita. Tapi ketika kita akhirnya tidak terhisap dengan anggota tubuh Kristus, hati-hati. Itu semua bisa menjadi warning. Karena engkau sudah mendukakan hati pekerjaan Roh Kudus. Maka pekerjaan Allah Roh Kudus adalah Dia akan selalu menanamkan dalam diri kita satu kerinduan, ada ikatan relasi untuk kita punya fungsi. Maka kita adalah orang yang dulu tidak punya bakat yang disucikan oleh Tuhan. Kita tidak punya potensi yang sebelumnya disucikan oleh Tuhan. Allah Roh Kudus akan menyucikan kita punya bakat, menyucikan kita punya potensi, sehingga kita dilengkapi menjadi anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi. Nah, di sini Saudara jelas mengatakan seluruhnya secara ke dalam kita akan punya fungsi relasi, menikmati Allah Tritunggal dalam persekutuan kita, punya nilai kemesraan, intimasi. Maka aspek yang keluar sebagai tubuh Kristus, kita pun punya kerinduan, kita pun punya persekutuan, kita pun punya kemesraan terhadap anggota tubuh Kristus. Dan tidak boleh saling menyakiti. Karena jikalau anggota tubuh satu yang sakit, maka yang lainnya juga sakit. Dan siapa pemimpin anggota tubuh Kristus? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dalam bagian inilah Saudara kita bersyukur sekali. Kita diselamatkan oleh Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus akan melengkapi kita. Maka ketika kita yang mula-mula melayani dengan begitu membara, berapi-api, karena ada kesulitan, karena ada COVID-19, kita pelan-pelan mundur. Kita pelan-pelan kompromikan situasi. Kita pelan-pelan mengasihi diri. Hati-hati Saudara. Kalau memang sudah waktunya new normal. Dan tiba saatnya adalah bagian kita sedang diuji oleh Tuhan. Dalam situasi ini setan bisa menjadi bahan pencobaan untuk kita. Sampai kita tidak taat lagi Saudara. Melayani Tuhan. Terikat dengan tubuh Kristus. Kita tidak menjadi pemenang bagi Tuhan. 1918 sampai 1920. 2 tahun flu Spanyol. Ya, dan kita tahu korbannya secara data itu 50 juta orang lebih. Dan 500 juta orang terjangkit di Eropa. Dalam situasi itu Saudara, tadi saya baca lagi Saudara, situasinya itu adalah sedang perang dunia. Bagaimana Prancis perang, Amerika menyerang daripada Eropa dan segala sesuatu. Dalam situasi itu, cara meredam perang itu, cara setiap orang itu sadar, mereka dicipta bukan untuk saling menyakiti, saling membunuh. Tuhan izinkan flu Spanyol. Dan dicatat dalam sejarah, dengan flu Spanyol itu, Spanyol, ya, Prancis, Inggris, semua reda. Semua mulai reda. Jadi kadang-kadang Saudara, peperangan secara fisik karena arogansi, karena kesombongan setiap negara tidak bisa reda. Bagaimana Tuhan membuat reda? Maka kita baca dalam sejarah, 2 tahun Tuhan izinkan flu Spanyol. Akhirnya balap tentara satu dengan satu, akhirnya mati. Menular ke banyak orang. Dan tercatat Saudara, di situ ada 50 juta orang yang mati. Baru semuanya mulai reda. Nah di sini Mas Saudara, itu 2 tahun. Jadi kita melihat Saudara, apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan termasuk COVID-19. Jangan sampai mencuri kebahagiaan kita. Ketika kita bersatu dengan tubuh Kristus untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Jangan sampai COVID-19 ini akhirnya membuat kita punya excuse diri begitu kuat. Sampai kita lupa melayani dalam ketatan yang aktif, kasih yang aktif. Jangan sampai COVID-19 ini akhirnya membuat kita menjadi orang yang kehilangan sukacita di dalam kita melayani Tuhan. Karena kita terlalu mengasihi diri. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, ia tinggal di dalam orang percaya, tetap untuk selama-lamanya. Jadi silakan Saudara lihat Yohanes 7 ayat 37-39, Yohanes 14 ayat 16, Roma 8 9, 1 Korintus 2 ayat 12,
1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, dan 1 Yohanes 3 ayat 24. Roh Kudus tinggal dalam hati kita sampai selama-lamanya. Dia tidak akan ketika kita tidak setia, maka dia tinggal kita. Ketika kita tidak taat, dia tinggalkan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia tinggalkan kita. Tidak. Dia terus akan menghakimi hati nurani kita. Dia akan terus berbicara kepada kita untuk kita boleh kembali kepada dia. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan dibiarkan tertidur dalam dosa. Keempat, ia memeteraikan orang percaya. 2 Korintus 1, 22, 2 Korintus 5 ayat 5, Efesus 1 ayat 13, 14, dan Efesus 4, 30. Di sini saudara, materai ini ada sesuatu yang pasti. Jadi artinya itu sah, itu legal. Ya, tidak bisa digugat. Tidak bisa mengalami perubahan, itu pasti dan itu legal. Nah di sini saudara, ini menunjukkan kepada kita, ketika kita menjadi orang percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dia tinggal dalam hati kita menjadi milik dia. Maka ketika kita menjadi milik dia, dan dia akan menyatakan kepemilikannya kepada kita, dia akan senantiasa Roh Kudus bekerja, berbicara kepada kita. Nah di sini maka saudara kita melihat bahwa Roh Kudus akan menjalankan fungsi itu terus menerus sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan di surga. Saya simpulkan di sini. Demikianlah kita melihat bahwa jaminan keselamatan adalah pekerjaan Allah Tritunggal sendiri. Jadi bukan karena kita hebat. Jadi kalau ada orang mati dan matinya dalam Tuhan, mati memberikan kesaksian hidup yang begitu baik, kerohanannya baik, kesalahannya baik, itu kita katakan itu pun karena Allah Tritunggal. Namun demikian, orang percaya tetap mempunyai tanggung jawab untuk bertekun dalam iman keselamatannya, seperti 1 Petrus 1 ayat 5. Apa artinya saudara? Walaupun kita hidup dijamin Allah Tritunggal, bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab. Justru melalui tanggung jawab kerohanian kita, justru melalui nilai disiplin kerohanian kita, justru melalui target kerohanian kita, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh orang percaya yang sejati. Jadi kalau ada orang Kristen tidak punya tanggung jawab rohani, tidak punya disiplin rohani, tidak punya target rohani, ketiga variabel ini saudara, ini menjadi bahan ukur untuk kita bisa tahu bahwa Allah Tritunggal menjamin kita. Bagaimana supaya engkau punya tanggung jawab rohani? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita sudah dilengkapi. Kenapa engkau punya disiplin rohani? Supaya kita boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena kita bisa dipukul Tuhan. Kita bisa dihajar Tuhan. Jikalau kita hidup tidak benar. Kenapa kita punya target rohani? Karena Tuhan punya program untuk kita. Jadi ada achievement, ada tujuan, ada goal rohani yang harus kita capai. Maka ketiga variabel ini saudara, bisa menjadi alat ukur, indikator. Seseorang yang diselamatkan, lihat tanggung jawab rohaninya di mana. Ya, lihat tanggung jawab rohaninya berkaitan dengan diri dia, keluarga dia, berkaitan dengan usaha pekerjaan dia bagaimana. Lihat disiplin rohani dia, baca Alkitab, disiplin rohani dia berkaitan dengan pelayanan Tuhan, dengan persembahan, dengan perpuluhan, dan yang lain-lain. Lihat target-target rohani. Baca Alkitab, baca buku, mendalami firman, target rohani berkaitan dengan pengabaran Injil dan lain-lain. Ketiga variabel ini bisa menjadi, kalau kita turunkan lagi ke bawah saudara, ini kita bisa bentuk banyak indikator-indikator untuk mengukur. Jadi dalam bagian ini saudara, ketika keselamatan kita pasti dalam Tuhan, tapi Tuhan memberikan kepada kita potensi untuk menjalankan tiga variabel ini dengan benar. Jadi artinya saudara, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang mau bebas untuk melakukan dosa. Kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang akan dibiarkan tertidur dalam dosa, atau kita tersesat dalam pikiran. Tidak mungkin. Nah tetapi ketekunan ini pun bukanlah prestasi kita, melainkan pemberian Allah juga. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Jadi ketika kita menjalankan tanggung jawab rohani, disiplin rohani,
Dan ketiga, target rohani. Kita bisa mencapainya sampai kita mati. Ketika kita tulis kesaksiannya, itu pun kita katakan semuanya karena anugerah. Hanya karena Tuhan.